Perlu Anda sedikit tambahkan bahwa mengenai yang orang kafir diterima ya. Kalau fitrahnya yang berbicara, itu diterimanya tadi dengan batas-batas tertentu tentunya. Jadi yang bersifat boleh dikata kasarnya itu yang bersifat duniawi. Jadi doa-doa yang bersifat duniawi barangkali sebab saya tadi mengatakan bahwa orang kafir hatta mau bagaimana tidak diterima ya kan. Nah itu maksud sana bukan yang bersifat duniawi, sedangkan yang diterima di sini adalah yang bersifat duniawi. Ala kuliah seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ada pertanyaan lain ini. Tadi saya mengatakan bahwa yang penting dalam ajaran ini adalah akidah sama fikih, kemudian akhlak itu merupakan tambahan. Kemudian dikatakan bahwa kayaknya sulit itu merupakan suatu kebenaran, katanya penanya, lantaran Rasulullah sendiri mengatakan ini bu'istu liutami makarimal akhlak. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Kemudian juga walaupun sholat kita bagus, ini bagus, kalau melihat tetangga kita kelaparan itu bisa gugur. Atau misalnya dalam ayat-ayat Quran sedikit menyebut fikih dan banyak menyebut akhlak. Jawabannya adalah sebagai berikut, titik 2. Dalam berbicara akhlak itu sebenarnya saya telah memakai banyak sekali istilah. Jadi akhlak malam ini tidak sama dengan akhlak malam kemarin. Nah itu sebenarnya saya tadi ketika mengutarakan akhlak itu saya memang punya punya tambih dalam batin ana, jangan-jangan ini salah dipahami. Maksud ana begini, bahwa akhlak yang ana maksudkan tadi merupakan akhlak yang umum. Yakni apa? Yakni orang yang seperti tadi, orang yang memperhatikan hal-hal yang dikatakannya akhlak, sopan santun dan sebagainya. Kemudian meremehkan terhadap fikih-fikih Islam. Sebenarnya akhlak dalam bahasa kita sebenarnya sehari-hari, dan itu anak kira Anda masih mengingatnya, bahwa akhlak yang terendah itu adalah mengamalkan fikih. Dan itu sudah akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mampu meninggalkan yang haram dan mampu melakukan yang wajib, itu merupakan akhlak yang paling rendah di antara akhlak-akhlak mulia, tapi ini sudah mulia, sudah ahli surga. Nah itu, jadi akhlak yang kita pahami sebenarnya bukan akhlak kulonwon dan sebagainya itu, melainkan seluruh aturan Islam, seluruh fikih-fikih Islam itu merupakan akhlak mulia, karena fikih-fikih Islam itu mewajibkan kita atau melarang kita untuk melakukan sesuatu. Nah oleh karena itu, karena akhlak itu merupakan karakter secara umum, behavior ya, katakan apa ya, karakter lah ya. Nah, karena kita tidak boleh berkarakter seperti itu kepada hal-hal yang haram, dan tidak boleh kita melakukan dan kita diwajibkan melakukan hal-hal yang wajib, itu merupakan suatu karakter yang mulia. Jadi akhlak yang mulia. Itu pembahasannya umum. Nah, yang ana inginkan sekarang ini adalah akhlak-akhlak yang umum dipakai orang. Yaitu apa? Orang yang condongnya memperhatikan akhlak sementara dia tidak memperhatikan fikih-fikih dasarnya. Sementara akhlak itu merupakan kelaziman daripada akhlak fikih itu. Jadi orang yang fikihnya baik, dia akhlaknya pasti akan baik. Allah sendiri berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau ada orang sholatnya baik tetapi tetangganya kelaparan gak diberi, itu sholatnya belum baik. Siapa yang bilang baik? Baik itu kan menurut kita. Tapi kalau baik menurut Allah, Allah jamin kamu tidak akan pernah berbuat mungkar. Itu. Jadi kalau memang sholatnya baik, semuanya baik. Dalam berpolitik, politiknya akan baik. Dalam berbisnis pasti baik. Kalau orang yang sholatnya tidak baik, pasti gugur.
artinya pasti berantakan. Atau katakanlah kemungkinan besar berantakan. Atau katakanlah kemungkinan besar ada tidak bersihnya. Atau kemungkinan besar berbahaya sekali dalam usahanya. Jadi dia terancam kayak telur di ujung tanduk. Mungkin dia tidak melakukan haram, tapi kayak telur di ujung tanduk. Itu jadi orang yang ibadahnya baik, puasanya baik, dia tahu hikmahnya puasa, nggak mungkin dia meninggalkan tetangganya yang kelaparan, ya kan? Satu itu, dua. Yang ketiga, dosa yang kita kenal selama ini, dosa itu dosa zina, mencuri. Kita belum pernah membahas yang namanya dosa sosial. Nah seperti tadi itu, membuat rame dalam satu pengajian, di mana pengajian itu kita sepakati bahwa kita untuk diskusi, itu bisa dosa. Betul-betul dosa. Jadi harus meminta ridhonya audien yang lain. Jadi kalau audien yang lain tidak ridho, itu bisa dosa. Dan betul-betul dosa. Gitu. Jadi ada yang namanya dosa sosial. Nah ini salah satu contoh. Kalau kita harus halal menghalali ya. Cuman memang sebaiknya kita bantai-bantaian boleh asal serius. Anda tidak menuntut Anda itu mendengar dan mengambil apa yang Anda sampaikan. Kita bantai-bantaian boleh. Cuma mari kita sedikit. Tapi kalau 1-2 itu biasa. Nggak, kalau terlalu sering itu bisa mengganggu. Dan itu umumnya mengganggu bisa dosa. Jadi ada dosa sosial ini yang kurang kita perhatikan. Misalnya seperti tetangga lapar dan sebagainya. Kan pernah Anda ceritakan Bahrul Ulum, arif besar orang Syiah. Itu muridnya pernah suatu hari dipanggil, dimarah-marah. Kamu ini keke, makan enak, tetangganya kelaparan, tidak dipikirin. Ente enak, gimana kamu ini? Muslim atau marahi. Terus si muridnya bilang, ya Ustadz Anda nggak tahu. Kalau ente tahu Yahudi ente. Kalau kamu tahu tidak bantu kamu Yahudi. Kamu tidak tahu ini sudah salah. Yang Anda marah itu kenapa kamu tidak tahu? Gitu. Jadi ada dosa-dosa sosial yang bisa menghambat akhlak seseorang. Jadi jangan dikira bahwa kalau sholatnya bagus tapi sosialnya nggak, itu bukan sholatnya bagus. Orang yang sholatnya bagus pasti sosialnya bagus. Tapi ingat, sosial di sini relatif. Sosial Islami yang Anda maksudkan. Kadang-kadang menurut orang tidak sosial, padahal itu sosial. Ada kan menurut akhlak-akhlak dari kebudayaan tertentu itu kurang baik, padahal itu baik. Itu dalam batas-batas tertentu itu nggak diperhatikan. Jadi yang di sini yang dimaksudkan apa yang dianjurkan Islam. Sebenarnya malam ini Ana mau membahas infak sebenarnya, cuman ada satu lain hal Ana tidak bisa. Ini merupakan salah satu daripada akhlak Islami, di mana sampai Ayatullah Toba-Toba mengatakan bahwa Islam itu menganjurkan infak luar biasa. Ada yang wajib, zakat, khumus, nadar, atau kafarah. Ada yang sunnah, yang ditekankan, yang ini, wah bentuknya. Apa tujuan falsafahnya? Supaya mendekatkan si kaya dan si miskin. Dan si kaya ini supaya tidak mentang-mentang di hadapan si miskin dan menonjolkan hal-hal yang di luar batas kesederhanaan. Jadi karena yang diinginkan Islam bukan satu orang, masyarakat. Dan masyarakat yang baik itu adalah yang saling berdekatan. Derajatnya tidak terlalu timpang jauh. Nah itu salah satu falsafah infaknya itu begitu. Supaya ada takarub pendekatan tingkatan. Jadi tidak ada yang terlalu kaya dan terlalu miskin. Jadi ya kalaupun dia lebih tidak akan limpah-limpah, numpuk lagi. Sementara yang fakir makin, sampai ada lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ala kulli hal. Jadi istilahnya falsafah infak itu seperti itu. Ayatnya sampai Anda baca luar biasa. Allah berbicara mengenai infak itu. Jadi artinya dalam satu surat itu sampai banyak itu. Kadang-kadang kan satu tok masalah itu. Ini udah selesai. Aqimis shalah wa atuz zakat atau apa. Ini masalah infak sampai mungkin ada 15 ayat berentet tuh satu sama lain. Janganlah kamu berinfak begini. Walhasil insyaallah mungkin minggu depan kita berbicara mengenai infak. Ala kulal kira-kira seperti itu. Nah, akhlak di sini liutami makarimat akhlak. Apa akhlak Nabi? Coba apa akhlak Nabi? Apakah tidak termasuk yang wajib sama yang haram? Artinya meninggalkan haram
atau melakukan wajib bukan termasuk dari Nabi. Apakah Nabi membawa akhlak kulonuwun atau membawa Islam ini? Islam ini. Kalau begitu Islam inilah akhlak itu. Jadi kalau menurut Islam ini wajib, lakukan. Kalau menurut Islam itu haram, tinggalkan. Itu adalah akhlak. Karena ketika Nabi liutami memakarimul akhlak, ternyata yang dibawa ini haram, halal, sunnah, makruh, mubah. Akidah ini. Nah itu yang dibawa. Sama akhlak dalam bentuk, sebenarnya dulu pembahasan akhlak itu sepertinya wallahu a'lam, kelihatannya dulu di zaman Nabi nggak ada pembahasan mustakil akhlak, wallahu a'lam ya. Ini sekedar abad. Jadi untuk memudahkan para generasi ini nanti di peta-peta ada politik Islam, ada ini Islam. Kalau dalam Ahlul Bait seperti marja taklid itu ya, itu taklid dalam segala hal. Ekonomi ada fatwanya. Gitu. Kalau kita kan aneh ya, biasanya taklid tuh wudu, najis, haram, halal, itu aja. Jadi bagaimana puasa, bagaimana ini enggak, ekonomi ada fatwanya. Gitu. Kalau belum bisa fatwa itu dipertanyakan kemustahidannya. Gitu. Jadi, nah inilah akhlak itu. Nah ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah kalau sampai tetangga kelaparan sementara dia berlimpah, itu barangkali masuk kategori wajib. Jadi kalau tinggalkan bisa dosa. Maka itu mungkin barangkali dia iskal. Jadi sholat-sholatnya perlu dipertanyakan. Sebab sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ala kulli hal. Bukan anda meremehkan, jangan salah paham ya. Bahkan dari dulu kita ini bicara akhlak ini luar biasa. Bahkan ana cuman begini, ana tidak ingin timbul kerancuan dalam kita memulai dari mana. Sebab dulu ana masih sebelum ana di Ahlul Bait ini, ana itu menekankan tidak ketawa. Ketawa kalau terbahak, ada ustadz terbahak, enggak akan saya dengar dulu. Ada ustadz makannya pakai tangan kiri, enggak akan pernah saya dengar. Ada ustadz tidak makin jari 3, ana ketawa aja dalam hati. Padahal itu sunnah. Sementara ketika dia membahas ayat, ana wajib mendengarkan. Nah, ana untuk ngejar sunnah, meremehkan orang, yang wajib ana tinggalkan. Nah, ana dulu menamakan diri ana sebagai ahli sunnah. Ya benar, tukang jaga sunnah. Wajib enggak saya jaga. Jadi sunnahnya saya jaga waktu itu saya loh ya. Jadi bukan orang, saya jaga sunnahnya aja. Ya cocok sudah saya ini sebagai ahli sunnah sejati. Wajibnya ana enggak pikirkan apa syarat-syarat amal supaya diterima. Apa wajibnya, apa haramnya. Mungkin enggak diperhatikan. Gitu. Ana takut seperti itu. Maka itu bahasa ini ana sesuaikan dengan pengalaman ana gitu. Jadi ana tekankan dulu. Jangan mentang-mentang mau ke akhlak, kalau fikih kasarnya aja itu. Nah, akhlak itu hal yang mulia. Jadi akhlak dalam pembahasan ilmiah itu ada kriterianya sendiri. Dan tempo hari pernah kita isyarati, barangkali itu merupakan fikih batin, katakanlah kasarnya seperti itu. Imam Ghazali pernah kan mengatakan sholat itu mempunyai 2 bentuk, lahir sama batin. Yang kalau tidak diperhatikan, baik lahir atau batinnya, sholatnya batal. Nah, barangkali yang batin itulah yang kita katakan akhlak. Zakat, puasa itu ada lahirnya, ada batinnya. Jadi itu bukan anda meremehkan, sama sekali. Justru Islam itu adalah akhlak mulia. Wa Islam itu didasari oleh apa? Akidah yang benar, kemudian dengan fikih yang benar, itu adalah akhlak. Nah, itu. Kemudian yang sunnah-sunnah ini yang saya katakan itu merupakan suatu kelaziman, merupakan suatu tingkatan berikutnya. Gitu. Jadi pembahasan filosofis harus kita ukir dalam hati, baik itu pembahasan akidah, begitu juga fikih. Fikih ini yang kita ukir dalam badan, kita juga harus ukir dalam batin. Ilmiah kita, waktu kita membahas tauhid, kita ukir dalam pikiran kita, dan kita ukir setelah itu kepada hati. Itu sehingga jadi akhlaknya, katakanlah seperti itu. Ana khawatir meninggalkan ilmiah, terus sok-sok mau seperti orang mau zikir saja. Padahal dia tauhidnya masih tidak karuan. Dia masih melakukan kesyirikan. Nah seperti itu. Ya. 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 Masykur. Tambih ala makani. Tapi bukan tambih Pakistani. Ini maksudnya perhatian. Ya seperti itu. Boleh. Ya. Ada pertanyaan. Tadi Anda katakan bahwa argumen siddiqin ini adalah argumen yang paling tinggi. Tetapi ada hadis Imam Ali mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa
rabbahu, barang siapa tahu dirinya adalah tahu, mereka akan tahu Tuhannya. Apakah ini tidak bentrok? Sebenarnya, ya kan? Sebenarnya hal ini tidak merupakan suatu yang bersifat kontradiksi. Dan saya tadi mengatakan bahwa argumen Siddiqin ini merupakan argumen tertinggi. Artinya argumen yang tertinggi. Cuman argumen akalnya harus kita terapkan dalam hati sehingga menjadi arif yang sebenarnya. Nah, bagaimana dengan Imam Ali yang menganjurkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah? Nah, itu juga benar. Tetapi itu berangkat dari makhluk kepada Khalik. Jadi itu merupakan pelanglangan ula, pelanglangan pertama untuk menuju kepada Khalik. Jadi yang apa disampaikan oleh Imam Ali tidak harus yang paling tinggi. Imam Ali itu kan seperti kata sebagai penerus para nabi. Sedangkan nabi mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya nukallimunas ala qadri uqulihim. Kami para nabi berbicara dengan umat sesuai dengan kemampuan umatnya. Maka dari itu ayat-ayat yang tinggi di zaman Nabi tidak akan dijelaskan kecuali kepada orang-orang yang mampu. Pernah seorang sahabat bertanya kepada minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajari aku sebagaimana yang diajarkan kepada dia. Kalau nggak salah ini Salman Al-Farsi. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau aku ajari kamu sebagaimana aku ajari kepada dia, kamu akan jadi kafir. Dan Imam Ali Zainal Abidin pernah berkata, aku khawatir mengungkapkan isi hatiku. Aku khawatir orang-orang jahil akan berkata bahwa aku menjadi penyembah berhala. Nah itu, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi Imam Ali menyuruh memperhatikan dirinya. Apalagi diri manusia ini merupakan suatu makhluk yang lebih luas dari alam ini. Imam Ali mengatakan, apakah kau kira bahwa dirimu benda yang kecil, padahal di dalam dirimu itu terbentang alam yang lebih luas dari alam ini. Jadi roh manusia itu lebih luas dari segalanya. Sampai malaikat disuruh sujud kepada manusia. Itu sujudnya bukan kepada Nabi Adam loh ya. Itu sujudnya kepada manusia. Itu bukan kepada Nabi Adam sebagaimana Nabi Adam loh ya. Memang sujudnya kepada Nabi Adam, tetapi beliau sebagai wakil manusia, bukan sebagai Adamnya, bukan, sebagai wakil manusianya. Gitu. Jadi luar biasa. Nah, Imam Ali memegang ini, kemudian pelajarilah dirimu. Gitu. Nanti setelah itu ya pelanglangan berikutnya akan terbuka. Mukasyafah itu akan terbuka. Ya kita harus terjun, ini bukan ilmu teori, ilmu amali. Cuman ya sekedar kasarnya kita bicarakan. Barangkali sebenarnya begini ya. Ya kalau minta tol-tolnya apa Tuhan, ya pencipta kita, sudah kita katakan seperti itu. Dia adalah yang menciptakan alam ini dan dia sebagai pemula dari seluruh wujud. Udah itu. Ya memang ada orang memaknai Tuhan adalah suatu yang penting, yang kalau sehingga karena pentingnya kita mengabdi kepada dia, bisa saja seperti itu, asal tidak menyimpang dari suatu inti permasalahan. Jadi kita mendefinisikan lampu. Lampu itu apa? Buat penerangan. Lampu itu apa? Oh enggak, lampu itu terdiri dari atom ini di dalamnya hampa udara. Bisa definisi itu berbagai hal bisa kita lakukan sesuai dengan kemauannya. Cuman sekarang ya ala kulli hal seperti itu. Kalau dilihat orang kadang-kadang sekarang ini orang minta itu sudah ditaker. Saya mau tanya tapi jawabannya begini. Nah itu, jadi repot kita. Ya. Saya mau tanya tapi tol. Ya sudah. Mau bener, mau nabrak, mau enggak, ya kasih aja. Zaman sekarang udah gitu. Kadang-kadang kita layani aja sudah. Main kawan, kau-kawan udah. Mau kemana tujuannya kita nggak usah usil. Nah, tanyanya bisnis. Time is money. Ada pertanyaan di Indonesia ini kita lihat ada banyak kebiasaan. Jadi mau minta ini ke sana, ada yang pergi ke Madura katanya. Dirayu juga saya ini. Tapi GR kali. Ala kulli hal, pergi ke sana, pergi ke sini. Apakah itu dalam bentuk realita tawasul? Macam-macam. Kalau menurut hemat ana itu macam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk tawasul, tapi ada merupakan suatu yang sudah di luar jangkauan Islam. Jadi kalau kita misalnya
ziarah ke Wali Songo, misalnya untuk orang-orang khususnya orang Indonesia ini, dalam arti mudah-mudahan dipaham maksudnya selain Ja'fari, itu jelas merupakan tawasul yang baik. Dalam artian mengakui syiar Allah, ya kan? Bagi mazhab mereka, karena secara lahiriah mereka Wali Songo katanya sih, ada yang bilang Sunni, tapi ada yang juga yang bilang Syi'i. Anggap saja Sunni dulu, anggap saja seperti itu. Itu merupakan syiar sudah. Gitu bagi mereka ini. Nah itu benar. Tapi ada yang yang sudah tidak merupakan syiar, itu sudah merupakan suatu kepercayaan, seperti punya datang kepada seseorang karena dia kalau minta sama dia katanya itu doanya bisa bisa kaya, bisa ini, duitnya bisa banyak, bisa berlimpah. Nah permintaannya aja sudah keliru. Jadi itu tapi tidak gampang mengatakan itu bukan Islami ya. Jadi kita harus teliti secara benar. Itu ada yang Islami, ada yang tidak. Jadi seperti ke kiai minta doanya kiai itu masih Islami. Nah, itu syiar loh. Sampai di hadis ngelihat wajah ulama aja sudah dapat pahala. Hatta di Syiah begitu. Nah, cuman ulama loh ya. Jadi, nah, tapi bagi kaum di luar Syiah, ulama di sini ulama betulan dan di hadapan Allah begitu memang nilainya. Kecuali kalau mereka ini tahu bahwa Syiah yang benar itu sudah lain. Tapi selama mereka memang mengerti bahwa Sunni yang benar, ulama mereka kalau mereka lihat mereka dapat pahala. Gitu. Selama belum datang penjelasan bahwa yang benar ini mazhab Isna Asyar, misalnya imam 12 imam, mereka nggak tahu misalnya seperti itu. Dia ngelihat ulama aja sudah dapat pahala. Nah kalau dia minta rezeki yang dihalalkan Allah, insya Allah seperti tadi lah, itu dalam bentuk realita tawasul. Ya, fadal. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan tadi itu bagi yang lama ada di majelis ini itu bukan permasalahan yang asing, ya, bukan permasalahan yang asing. Kalau dikatakan bahwa akal terbatas, kemudian Al-Quran tidak terbatas, loh kamu memahami Al-Quran pakai apa? Pakai dengkul apa pakai akal? Jadi Al-Quran ini mau diubrek-ubrek kayak apa, ya kamu tetap pakai akalmu. Justru orang mengatasnamakan Quran, tetapi dia menghancurkan Quran. Ini Quran, Quran mana? Quran yang kamu paham. Apakah ketika kamu baca Quran, pahaman kamu tentang Quran pasti cocok seperti apa yang dimaui Allah? Kan belum tentu. Yang tahu pasti bahwa pemahaman Qurannya benar itu Nabi. Kalau kita pemahaman Qurannya apa pasti benar? Sehingga kita, ini Quran. Nggak bisa. Quran yang kita pakai sebagai dalil itu Quran yang telah kita sempitkan dengan akal kita. Oleh karena itu kalau akalnya belum benar menetap Quran kocar-kacir. Kita pernah bahas Bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak pakai filsafat syirik. Saya mau tanya misalnya, Allah Bismillah, Allah disifati dengan Rahman, disifati dengan Rahim. Saya mau tanya, Rahman itu Allah apa bukan? Ini pembacaan filosofis kalau bilang Allah. Tapi kalau dikatakan Rahman ya sifat Allah. Kalau dikatakan seperti itu. Rahim ya sifat Allah. Menyatu dengan Allah. Sudah syirik, Trinitas. Allah, Rahman, Rahim. Nyatu, Trinitas. Kalau kita punya Asmaul Husna 100 nitas. Lebih keji dari Kristen. Justru kalau dengan filsafat kita harus tinggalkan itu Rahman. Harus kita buang jauh-jauh Rahman, Rahim, Qadir, Hayyun, Alimun, itu harus buang itu. Copoti dari ayat. Nah itu. Dan itu yang dikatakan Imam Ali dalam Nahjul Balaghah. Tauhid yang benar meninggalkan sifat Allah. Nah itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran. Kemudian dengan akal kita. Bisa syirik kita. Tapi mengatasnamakan Al-Quran. Allah itu punya sifat loh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kamu akalnya sempit. Akal itu terbatas. Loh, kalau akal terbatas kejam dong Tuhan. Nurunin Quran sama akal terbatas. Loh, Quran tidak terbatas. Kalau dibilang tidak terbatas, syirik. Yang tidak terbatas hanya Allah. Katakanlah ini lebih luas dari akal. Kejam Allah.
Kalau Quran lebih luas dari akal, diturunkan kepada akal. Kejam Tuhan. Kejam enggak? Kejam, sebab Quran ini diturunkan untuk kita pahami. Mau pilih yang mana? Akal tetap. Jadi nggak bisa. Jadi mau pakai Quran juga Quran bukan Quran. Juga Quran yang telah kamu kecilkan pemahamannya dengan akalmu, dengan pengalaman pendidikanmu. Jangan dikira kalau orang yang seperti misalnya orang-orang Wahabi, sebentar-bentar Quran, sebentar-bentar Quran, kirain Quran milik lo apa? Seenaknya Quran. Nah, seperti itu. Jadi dan itu pernyataan ulama, bukan pernyataan ana. Sampai-sampai Allah sendiri menolak dalam Al-Quran. Dikatakan waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu bal qulu aslamna. Dalam Quran dikatakan datang orang-orang desa kepada Nabi berkata kami beriman ya Rasulullah. Allah memerintahkan nabinya mengatakan katakan wahai Nabi kami belum beriman, kamu belum beriman. Tapi katakan bahwa kamu baru masuk Islam. Selama iman itu belum masuk ke dadamu. Katanya ulama Syiah seperti Al-Mahili, ini apa maksudnya? Mereka beriman, imannya ditolak. Selama iman itu belum masuk. Padahal mereka kan tidak dipaksa. Kalau dipaksa masuk Islam baru ini betul-betul beriman. Saya beriman ya Nabi kepadamu. Enggak, kepada Tuhanmu. Enggak, belum iman. Kamu baru masuk Islam. Selama iman itu enggak masuk. Itu katanya ulama Syiah. Iman yang masuk itu maksudnya dengan argumentasi akal. Jadi kalau dengan ngikuti Nabi saja itu belum masuk. Itu masih ikutan. Diterima tapi bukan mukmin sejati. Yang mukmin sejati yang dengan argumentasi akal. Manfaatnya besar. Manfaatnya besar sekali. Jadi kenapa di dalam Ahlul Bait itu orangnya boleh dikata lain barangkali ya. Kemudian tidak mudah misalnya dipecundangi, tidak mudah diakal-akalin. Barangkali kristenisasi kalau di Syiah tidak akan jalan. Mungkin 100 tahun dapat satu orang Syiah masuk Kristen. Itu pun barangkali. Karena apa? Karena dia tidak boleh taklid. Jadi dari atas sederhana yang penting akal. Nah, akal ini banyak derajatnya, semakin tinggi semakin bagus. Gitu. Tapi itu anjurannya. Minimal pada 5 perkara. Kan kita ngaji dulu dari awal-awal itu kita diskusikan. Jadi orang bisa berkata, kamu akalmu sempit, ini Quran yang luas. Loh kok tahu kok luas? Wong akalmu sempit kok bisa paham bahwa itu Quran luas? Wong akalmu juga sempit seperti gua. Ya enggak akan paham kalau Quran itu luas. Wah, Anda juga sudah luas, diluasin Quran. Wah, hebat loh. Nah, gitu. Berarti akal tidak sempit. Gitu. Karena Quran diturunkan untuk kita pahami, untuk kita pakai akal memahaminya. Oleh karena itu, mengenai tauhid, mengenai ayat-ayat tauhid dalam Quran itu enggak boleh. Jadi enggak sempurna kalau hanya diikuti. Kenapa percaya Tuhan itu Allah? Ini qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu enggak sempurna imannya. Dia harus memahami ayat itu. Kan banyak ayat-ayat tauhid. Itu tidak untuk diikuti saja, tapi untuk dipahami. Jadi dimengerti. Sampai Nabi mengatakan apa? Tentang ayat sesungguhnya perubahan siang dan malam itu merupakan satu tanda kebesaran Allah. Nabi sampai mengatakan neraka bagi orang yang baca ayat ini dan tidak mau berenung. Sampai dikatakan seperti itu. Karena ayat-ayat tauhid itu diturunkan Allah untuk dipahami, bukan untuk dikte kita. Hei, katakan qul huwallahu ahad, sudah itu aja. Mau paham enggak paham sudah itu. La yaqilun afala tatafakkarun, di Quran sak bajek-bajeknya, sak banyak-banyaknya maksudnya. Nah, itu intinya kurang lebih. Barangkali ada tadi apa? Akhi Bandi mau nambahkan sesuatu? Mungkin permasalahan di sini dalam pembahasan mengenai masalah-masalah aqaid itu terkadang ketika kita hendak mengisbatkan, kita hendak menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala ataupun pencipta alam ini sendiri, maka pertama kali ketika dalil yang hendak kita gunakan, maksudnya mungkin di sini bahwasanya yang pertama kali kita gunakan dalil pertama kali adalah dalil akal. Ketika kita hendak mengisbatkan, menetapkan akan adanya pencipta ini. Disebabkan kita tidak mungkin istilahnya kalau sekiranya mungkin kita hendak berdiskusi ataupun berdialog dengan orang yang sama sekali
tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini akan adanya Allah. Taruhlah mungkin dengan orang-orang ateis ketika kita hendak diskusi, meyakinkan mereka bahwasanya Allah itu ada. Nah sekarang kalau sekiranya mungkin kita menggunakan dalil-dalil nakal, katakanlah mungkin Qul huwallahu ahad, kita gunakan ayat tersebut, jelas mungkin dalam pandangan mereka sama sekali kami tidak bisa menerima ayat tersebut. Jadi mau tidak mau mungkin kita akan menggunakan suatu dalil yang kita sepakati antara kita dengan mereka. Yaitu dalil apa? Dalil akal di sini mungkin. Setelah kesepakatan tersebut kita dapati bahwasanya As-Sani, yang pencipta alam ini ada, maka dari situ baru kita mungkin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan yang menciptakan kita. Kemudian dia mengeluarkan satu firman katakanlah yang bernama Al-Qur'an. Nah, baru dari sini juga kita bisa menggunakan Al-Qur'an itu sendiri sebagai sandaran. Jadi sebelum istilahnya Al-Quran tersebut dijadikan sandaran untuk mengitsbatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi juga mungkin disinggung di sini, kita tidak bisa istilahnya hendak menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak mungkin kan kalau sekiranya kita hendak mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Kenapa Allah itu ada? Karena firman Allah. Itu tidak mungkin kan? Karena apa? Firman Allah itu ada ketika Allah sudah ada. Jadi ketika kita mengatakan karena firman Allah, secara tidak langsung kita mengatakan Allah sudah ada kan begitu. Jadi berarti di sini bahwasanya akal yang digunakan untuk mengitsbatkan Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Setelah itu istilahnya Al-Quran tersebut bisa ketika kita imani sebagai firman Allah setelah kita mengakui adanya Allah. Nanti mungkin dalam masalah ya hukum-hukum tersebut jelas Al-Quran dijadikan sebagai sandaran. Karena mungkin kita tidak bisa mungkin ya berdebat ataupun berdialog dengan orang ateis dengan menggunakan Al-Quran. Aslan mereka sama sekali menolak adanya Allah dan menolak bahwasanya Al-Quran tersebut sebagai sandaran mereka. Otomatis berarti akal di sini yang dijadikan bahan acuan kita untuk membahas masalah ini mungkin. Jadi alhasil tidak ada pertentangan antara dalil akal di sini dengan dalil nakal saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahannya tadi oleh Ustadz Ahmad Subandi. Dan perlu ana katakan kepada ikhwan bahwa pengajian ini pada mulanya adalah akidah dan kita pada waktu itu telah bahas bahwa hal-hal apa yang mesti digunakan dalam Syiah ini. Syiah itu yang harus digunakan, yang harus menggunakan akal minimal pada 5 perkara. Tauhid, keadilan, kenabian, imamah dan hari akhir. Jadi kalau orang bertauhid pakai Quran itu tidak sempurna imannya. Kalau orang bernabi dengan Quran, kenapa kamu percaya Nabi Muhammad? Ini Quran bicara Muhammadun Nabi, misalnya ya. Wa makana apa? Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa khataman nabiyyin. Ada ini hadisnya. Ini ayatnya. Kalau begitu Nabi Muhammad nabi, itu tidak mukmin sejati kalau di Syiah. Jadi sangat ekstrim. Jadi dalam tauhid, dalam keadilan, dalam imamah itu kalau memakai Quran saja itu bukan mukmin sejati. Jadi Quran itu dijadikan penunjang saja. Nah itu. Nah, kenapa? Ya itu tadi, kamu bagaimana mau membuktikan Tuhan dengan perkataan Tuhan? Wong orang masih belum percaya Tuhan. Dan hatta orang muslimnya, bukan hanya orang kafir, kita juga sebagai muslim seperti itu. Mempelajarinya harus seperti itu. Jadi kalau kita muslim secara dogmatis selama ini, itu harus menaikkan lagi derajatnya dari muslim ini. Sebagaimana orang A'rab tadi. Wa qalatil A'rab amanna qul lam tu'minu bal qulu aslamna. Sampai kamu jadi iman betul, kita tingkatkan lagi. Ya kan? Kemudian dalam keadilan, kemudian dalam kenabian. Wong kita tahu Quran itu kan dari Nabi. Bagaimana kita mau membuktikan Nabi dengan Quran? Paham enggak? Jadi kita bahas dulu kenabiannya.
Setelah kita bahas Nabi secara umum, kita bahas Nabi secara khusus. Dulu kan sudah itu. Nah, kita buktikan Nabi Muhammad itu Nabi enggak? Buktikan dulu. Kalau sudah terbukti itu Nabi, kalau begitu kita terima apa yang dia bawa. Itu. Akhirnya salah satunya yang dibawa adalah Quran. Baru setelah masalah kenabian, itu masalah hari akhir, masalah imamah, detailnya bisa mengambil Quran. Walaupun sebenarnya bisa saja. Maksud saya tidak bisa itu bukan tidak bisa dilarang. Artinya tidak menyempurnakan sebagai mukmin sejati. Nah, tapi setelah Nabi Muhammad terbukti, nah, kemudian imamah dan hari akhir ini kerinciannya tidak akan mengurangi nilai keimanan seseorang seandainya dia mengambil dari Quran dan hadis. Tetapi pokoknya harus pakai dengan akal juga. Harus argumentasi akal. Pokoknya akhirat tuh harus ada enggak? Harus, itu dengan akal. Rinciannya keke. Bisa kita ngambil dari Quran hadis. Karena kita sudah terima Nabi Muhammad. Ya. Quran ini iman bitaba. Jadi setelah Nabi Muhammad kita terima, berarti Quran kita terima. Tapi sebelum Nabi Muhammad kita terima, Quran gak bisa diterima. Jadi setelah pembuktian Tuhan selesai, keadilannya selesai, kemudian keadilannya ini akan menuntun kita kepada nubuwah, terbukti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, baru kita percayai apa yang dibawa dia. Kalau dia bawa ini Quran dari Allah, baru kita percaya. Gitu. Baru keimanan berikutnya yaitu imamah dan hari akhir, kerinciannya itu tidak akan mengurangi nilai keimanan seandainya kita ngambil dari Quran dan hadis. Gitu. Nah, dari ini loh ya, iman yang 5 poin ini tentang iman-iman yang lain bisa mengambil dari Quran dan tidak mengurangi. Maksudnya bisa, semuanya bisa. Artinya tidak mengurangi nilai keimanan. Kamu percaya malaikat? Kok percaya? Ini Quran? Bisa. Gak usah pakai akal, gak apa-apa. Kok percaya ada bidadari? Ini Quran? Bisa. Tapi kok percaya Nabi Muhammad itu Nabi? Ini Quran? Nah, ini bukan. Bisa, tetapi tidak mukmin sejati. Gitu. Nah, jadi keimanan yang 3 poin pertama itu khususnya, ya kadang-kadang 2 poin pertama itu jadikan 1 poin. Jadi Allah dengan keadilannya itu biasanya kadang-kadang ada ulama menyatakan sebagai 1 poin saja. Ini harus dengan akal. Bagaimana kita mau membuktikan Quran? Kita terima dulu Quran sebelum kita terima Nabi Muhammad. Wong kita tahu itu Quran dari Nabi kok. Seperti itu. Ya kan? Memang ada dalil mengatakan, dalil yang umum, Quran tuh pokoknya tanpa siapapun kita bisa buktikan bahwa Quran tuh dari Allah. Buktinya apa? Buktinya karena kita nggak bisa niru Quran. 1 ayat aja nggak bisa. Kan gitu toh dalil yang umum itu. Kalau begitu nggak perlu pembuktian siapa-siapa. Pokoknya hatta sebelum kenal Tuhan. Ya kan? Hatta sebelum kenal Nabi. Karena Allah ngenantang dalam Quran. Kalau bisa kamu bikin 1 ayat, bikin oh. Nah kalau enggak bisa bikin, akui sebagai dari aku. Kan gitu argumen Quran. Itu benar, tapi bukan dengan yang dipahami mereka. Lantaran gimana? Gini. Sekarang kamu datang ke makhluk semut. Hai semut, dengan suara gede. Oh, aku Tuhanmu. Kalau nggak percaya, tiru ini suaraku. Tandingi aku. Bisa nandingi semut kira-kira sampai hari kiamat? Nggak bisa. Apakah terus kita Tuhan mereka? Sebab di alam ini kekuatan bertingkat-tingkat. Siapa tahu umpamanya ini orang kafir kan bisa aja ngutak-ngatik. Siapa tahu Quran ini dibikin oleh makhluk yang dahsyat. Katakanlah makhluk yang ada di Mars. Yang intelijensianya 1000 kali lipat dari manusia. Mampu kamu bisa meniru? Tidak mampu. Apakah terus dia Tuhan? Bukan. Itu tidak memadai kalau diartikan seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa meniru Quran terus itu langsung dari Allah, tidak bisa begitu. Kalau kita nggak kenal Tuhan dulu. Gitu. Karena kekuatan di alam ini bertingkat-tingkat. Siapa tahu ada makhluk lagi di planet mana yang bisa dia membuat gelombang-gelombang suara walhasil yang kita nggak tahu. Kan bisa saja kemungkinan itu. Wah kita nggak bisa niru dia karena intelijensianya jalannya aja kecepatan sinar, ininya kecepatan sinar, ini waduh walhasil. Katakanlah malaikat deh. Anggap ada malaikat yang ingkar kemudian dia ngaku Tuhan, dia mengilhami Nabi Muhammad. Anggap saja, umpama orang usil seperti itu ngomong, terus gimana kita jawabnya? Malaikat nggak bisa kita saingi kan gitu toh.
Kan kita orang-orang umumnya akui malaikat hebat. Lalu terus apakah malaikat itu Tuhan? Bukan. Oh nggak mungkin begitu. Nah kenapa nggak mungkin? Kan pakai akal terusan. Nah itu maksudnya. Jadi dalam Syiah memang harus begitu. Jadi kalau kita masih dogmatis harus kita melangkah kepada akal. Harus kita sempurnakan. Itu yang Ana pahami dari Ana belajar. Ada referensinya, ada bisa dulu kita juga sering bawa Babul Hadi Asyar itu kita bawa juga. Karena hal-hal ini merupakan satu kejutan-kejutan. Ya sayang kalau ada teman-teman yang barangkali dulunya kurang rutin, hanya Senin Kemis datangnya hanya ini aja sekedar ya lompat-lompat, dan akhirnya Ana sendiri sedikit kebingungan bagaimana caranya, takut terlalu detail nanti yang sudah paham nanti dikira bertele-tele, tidak didetailkan, kadang-kadang memang halus, ini di ujung tanduk antara kekafiran dan keislaman, kan bahaya. Jadi memang kalau bisa, memang saran antum to the point aja Ustaz. Itu memang bagus dan itu harus diingatkan saya. Tapi kalau tidak saya terima, tolong jangan sakit hati. Karena kadang-kadang saya punya pertimbangan hal-hal yang lain. Ingat di sana ada tamu baru. Anda harus bijaksana melihati mujtama ini. Kalau Anda caspleng bagi yang sudah sering hadir, enak. Bagi yang belum hadir, siapa tahu keluar jadi murtad. Nah siapa yang mau tanggung jawab? Jadi harap kalau kadang-kadang saya menjawab pertanyaan yang sederhana, jelimet jawabnya. Kadang-kadang Ana lihat ada tamu, Ana takut salah paham. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ana minta maaf kalau memang kadang-kadang bertele-tele betulan. Ya. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah bijalalika wa lutfika wa bi Muhammadin wa ali Muhammad. Ampunkanlah dosa-dosa kami, berkatilah pengajian ini. Kalau ada kekurangannya maka lengkapilah dan maafkanlah. Kalau ada kesalahannya maka luruskanlah dan maafkanlah. Ya Allah, jangan kau tatap kami dengan keadilan-Mu, karena kami tidak akan pernah mampu menghadapinya. Tapi tatapilah kami dengan kelembutan dan maghfirah-Mu, sehingga kami tidak putus asa untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, berilah kekuatan untuk mengerti tentang kebenaran-Mu, dan berilah kekuatan pula untuk mengamalkannya, dan berilah kekuatan untuk mengerti kesalahan dan kebatilan sebagaimana ia, dan berilah kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, mukminin dan mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Allahumma nashku ilaika faqda nabiyyina wa ghaibata waliyina wa kasrata aduwina wa qillata adadina wa shiddatal fidani bina wa tadahuraz zamani alaina. Fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa a'inna ala dhalika bifatin minka tu'ajjiluh wa bidurrin takshifuh wa nasrin tu'izzuh wa sultani haqqin tuzhiruh wa rahmatin minka tujallilunaha wa afiatin minka tulbisunaha birahmatika ya arhamar rahimin. Lepaskanlah belenggu yang mengikat kaki tangan kaum muslimin yang dibuat oleh kaum kafirin. Lepaskanlah belenggu yang mengikat pikiran dan hati kami yang kami buat melalui hawa nafsu kami dan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.